Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini sebelum saya memulai wawancara saya bersama narasumber, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mas Suryo Khairul Nasution. Saya berasal dari program studi administrasi bisnis dari Politeknik Negeri Medan. Saya pada malam hari ini sudah berada pada narasumber saya. Sebelumnya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Sebelum kita mulai presentasinya, bolehlah diperkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaid Malansori. Oke, baik. Baik Bang, kita langsung masuk pada sesi wawancara kita yang pertama. Itu pertanyaannya itu sepengetahuan Abang ini ya. Nah, sebelum kita menjual produk, apa saja sih yang harus kita persiapkan ini Bang? Kalau setahu saya sebelum menjual produk ya, Iya. kita harus tahu dulu produk yang harus kita jual, yang harus kita tawarkan. Iya. Dan harus tahu juga kepada siapa kita menawarkannya. Berarti itu bisa dibilang katalog lah gitu ya Bang? Ya, Katalog produk, dan di dalam katalog itu ada harga-harga yang terlampir. ya. Setelah itu setelah tadi gimana sih awal sebelum memasarkan produk itu atau memasukkan produk, selanjutnya itu dalam proses memasukkan produk itu biasanya apa sih yang sering terjadi negosiasi antara sales dengan si penerima barang tersebut agar terjadinya B2B atau business to business dari produk tersebut? Biasanya sih dari negosiasi itu yang terjadi itu harga sih biasanya. Ya, Harga terus bonus mungkin. Bonusnya misalnya beli berapa box, ini ambil banyak, bonus berapa gitu. Biasanya sih itu. berarti dengan kata lain harga itu menjadi patokan agar produk kita bisa berhasil dipasarkan. Pasti. Setelah tadi kita masuk pada harga, otomatis dong ketika udah masuk di harga bakal ada sih namanya kesepakatan gitu kan. Setelah itu bagaimana sih Bang supaya kesepakatan itu bisa terbentuk dan terjalin agar produk kita itu bisa dipasarkan gitu? Gimana sistem kesepakatan yang dibangun antara sales dengan distributornya? Itu ya tergantung kepada siapa juga kita nawarinnya gitu kan. Tapi yang jelas ya simbiosis mutualisme lah gitu kan, sama-sama untung. Ya dari kita juga untung karena kita berhasil menawarkan, dari dia juga harus ada keuntungan yang dia dapat biar sepakat gitu kan. Iya. Berarti kalau dalam dunia sales itu perjanjian itu perlu nggak sih gitu Bang? Perlu lah. Perlu ya, benar. Apalagi untuk memasarkan produknya. Ya. Setelah ini kita masuk pertanyaan selanjutnya. Strategi apa sih Bang yang biasanya sales Abang itu lakukan untuk produknya itu bisa berhasil masuk di pasaran ini? Strateginya ya paling diskon. Itu sih biasanya yang paling sering ya. Berarti strateginya itu diskon ya. Yang paling sering. Berarti setelah kita tadi strategi, sebenarnya tadi itu harusnya taktik dulu kan Bang, tapi karena tadi dipertanyakan strategi, kita masuk lagi pertanyaannya tentang taktiknya gitu. Taktiknya itu gimana sih supaya produk itu bisa diterima gitu? Pasti ada taktik tersendiri kan selaku salesnya. Taktiknya apa ya? Ya itu sih kalau misalnya dari orang kita kan udah ngasih bonus nih. Iya. Kita udah nawarkan banyak nih. Rupanya memang kemampuan dari si toko sendiri tadi itu memang nggak mampu sebenarnya gitu kan. Jadi ya kita kasih tawaran lagi, itulah yang mungkin disebut taktik lah ya. Iya. Saya juga nggak gitu paham, cuman
kita kasih tawaran lagi, biar biasanya sih dikasih apa namanya, semacam pinjaman gitu, misalnya cicilan lah, kayak kredit gitu kan. Jadi kita kasih barang nih, bayarnya bisa nyicil seminggu tuh 3 kali gitu, terus seminggu atau minggu depan dibayar gitu. Berarti taktiknya itu yang biasa dilakukannya itu yang memudahkan kita selaku misalnya owner pengusaha tersebut biar nggak keberatan mungkin di modal ya, Iya. modal awal untuk masukkan produk itu ya. Hmm. Selanjutnya setelah taktik, strategi, habis itu proses awalnya itu gimana, selanjutnya kita masuk pertanyaannya, bagaimana sih Bang Abang menghadapi konsumen itu, tipe-tipe konsumen itu yang sering dihadapi itu gimana, yang pemilik usaha itu? Kalau itu memang relatif lah ya, karena misalnya ada 100 toko nih, Iya. pasti 100 karakter juga gitu kan. Ya pandai-pandai kita lah nyari hatinya. Misalnya nih toko A, Pak Haji yang punya gitu kan, ya kita bisa lah, itu memang harus ada juga keinginan untuk tahu juga gitu loh, Iya. sifat dia. Ya, misalnya dia nih suka cerita agama nih misalnya, Iya. ya kita bisa lah masukkan sedikit gitu kan. Atau ada acek-acek nih suka bola, dia bola, ya bolehlah kita cari informasi sedikit tentang bola, jadi biar dapat pendekatan emosionalnya melalui bola gitu. Iya. Dan sebagainya gitulah. Berarti tentang ilmu jiwa seorang sales harus bisa memilikinya gitu. Ya wajib lah. Setelah tadi gimana si konsumen yang dihadapi, selanjutnya kita setelah terjadilah itu deal antara produk sales yang ditawarkan ke kita itu, biasanya komplain yang sering terjadi itu gimana sih Bang? Komplain tentang produknya itu. Kalau komplain itu bang paling ya barang rusak, terus kadang-kadang ada juga kan namanya human error lah ya, bisa jadi tidak disengaja gitu kan. Itu ya paling yang expired lah ikut termasuk juga gitu. Paling itu atas. Nah setelah komplain tadi banyak terjadi gitu kan, jadi selaku sales itu bagaimana sih cara menghadapi komplainnya itu biasanya? Biasanya ya tetap, karena itu kan kesalahan kita Iya. ya, dan kesalahan toko memang murni kesalahan kita, ya di rektur lah, dibalikan, diganti lah. Yang penting sama-sama mendapatkan kepuasan Iya. dari antara kerjasama bisnis itu ya Bang. Nah selanjutnya ini pertanyaan terakhir, ini pertanyaan tentang mendasar mengenai tentang diri sendiri sih tuh Bang. Tentang sebetulnya ini privasi, boleh dijawab ataupun pengetahuan abangnya aja gitu kan. Biasanya sih sales-sales di Indonesia ini gajinya berapa sih? Kalau gaji sebenarnya sih tergantung perusahaan lah ya, cuman rata-rata sih di batas UMR. Kemudian ya tergantung lah UMR di mana gitu kan. Kemudian kan dia ada uang minyak, Iya. uang makan, ada juga yang misalnya dia nggak nyediain motor nih, terus kita punya motor sendiri, terus motor kita tuh ya semacam disewa lah gitu. Kemudian ada lagi namanya insentif kan, ya paling itu aja sih. Pendapatannya ya mungkin tergantung kita gitu. Cuman yang jelas di atas UMR pasti lah. Oh iya, benar. Baik Bang, mungkin telah berakhir pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula lah sesi wawancara saya kepada abangnya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada abangnya sebagai narasumber yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Dan selanjutnya, terima kasih teman-teman. Berakhir pula lah wawancara saya terhadap kepada narasumber saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya berasal dari Politeknik Indonesia. Di depan saya ini ada seorang sales, di mana kakak ini adalah salah satu objek wawancara. Kakak, saya diperkenalkan namanya juga.
Sebelum tanya yang dimulai, Kak, boleh Kak kakak cerita sedikit ini kakak bisa di lapas? Sebelum kita masuk pada pertanyaan ya Kak, sebelum kakak membuat produk yang kakak siapkan itu apa sih? Buat produknya kepada konsumen. Setelah tadi mengetahui bagaimana spesifikasi mobil yang digunakan, terus kita lanjut pada pertanyaan kedua tentang ketika kakak menjual kepada konsumen, ada nggak sih negosiasi? Setelah tadi terjadi negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan negosiasi, ada nggak sih taktik kakak supaya tawaran kakak ke konsumen berhasil? Diskon. Berarti orang kakak selalu taktiknya diskon. Setelah tadi taktiknya, baru strateginya gimana Kak untuk supaya penjualan bulan ini sesuai dengan target kakak? Ada nggak strategi kakak gunakan? Ini kan harganya mahal. Kakak sering menggunakan nggak sih konsumen yang mau membeli mobil ini? Berarti berani terapkan ya. Setelah itu Kak, bagaimana juga cara kakak mengatasi jenis motor di pelanggan itu? Baru Kak setelah terjadi lagi deal, dia membeli mobil ini. Dalam pengalaman kakak sebagai sales penjualan, ada nggak sih konflik yang sering terjadi di lapangan? Udah deal nih beli mobil, ada nggak konflik? Baru ini pertanyaan terakhir Kak, ini udah komplain juga. Jadi setelah komplain itu dapat, gimana sih solusi dari kakaknya untuk menanggapi hal ini? Mungkin cukup sekian Kak wawancara dari saya ucapkan terima kasih Kak udah mau jadi wawancara. Semoga sehat terus ya Kak, penjualannya terus lancar, banyak juga. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.